Hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan ya. Kita boleh tetap bersekutu, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudaraku? Puji Tuhan. Saya sudah tanyakan lagi. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Kita akan terima terlebih dahulu dalam firman Tuhan. Supaya firman Tuhan saat ini bisa memberkati kita semuanya ya. Saudara saya berkati Tuhan. Kita konsentrasi ya. Saya minta sebuah fokus kepada firman Tuhan ya. Bagi yang membaca Alkitab melalui handphone ya, fokusnya terhadap firman Tuhan dan yang lain ya. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur 22. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sudah ketemu? Ya, jika sudah ketemu kita akan baca berkaitan dengan saya. Saudara bisa baca dengan suara yang keras ya, samanya. Mazmur 22 ayat pertama. Judulnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk biduan urut lagu Rusa Segala Fajar Mazmur Daud. Aku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Maaf, sepertinya bersebagian yang baca. Ada yang bisa baca? Semua bisa baca ya? Ya, tolong dibaca ya. Di depan juga sudah ada ya. Ada ketiga lanjutnya, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau melupakan mereka. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, setelah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku membawa aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Amin. Tuhan berkati. Bapak Saudara, kali ini saya akan memberikan sebuah tema dengan nama Tuhan mengenai pengorbanan yang besar ya, mengenai pengorbanan yang besar. Saudara Tuhan, kenapa saya memberikan sebuah tema kembali mengenai pengorbanan yang besar ya, Bapak Saudara? Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Saudara, ini adalah ditulis ya dari pemazmur Daud ini Saudara ya. Ini mengarah atau mengacu Bapak Saudara ini kepada pribadi Tuhan Yesus. Jadi benar Bapak Saudara, apa yang dituliskan ya oleh Raja Daud ini Bapak Saudara, ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ini adalah mengarah kepada pribadi Yesus. Kita mungkin bertanya-tanya Bapak Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, padahal ya kita melihat ini ratusan tahun sebelum Yesus ada, dan apa yang dialami oleh Yesus itu persis seperti apa yang dituliskan oleh Raja Daud. Inilah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan memakai seseorang, Bapak Saudara, itu memang tidak ada yang tidak mungkin. Amin saudara. Sehingga inilah yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, saya memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan saat ini, yaitu mengenai pengorbanan yang besar. Ini berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, apa yang sudah dialami oleh Tuhan, tentunya bagi kita semuanya. Amin saudaraku. Nah sekarang kita lihat pengorbanan apa sudah dalam Tuhan ya. Jelas di dalam ayat yang kedua ya, dituliskan di situ adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku ya. Ayat ini Bapak Saudara, ini seperti yang diucapkan Yesus
Ketika dia sebelum menyerahkan nyawanya, saudara ya, sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam Matius 27 ayat 46, saya bacakan saja. Matius 27 ayat 46 di sana dituliskan adalah, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, ini yang diucapkan Yesus. Dan ini adalah penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dia alami, saudara. Di mana bahwa dia harus, Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan ya, menanggung penderitaan di kayu salib itu seorang. Ketika dia berada di kayu salib, saudara dengan Tuhan ya, di situ wajah Bapa berpaling dadi, meninggalkan Yesus. Yesus seorang diri, dia harus menanggung sendiri. Sebab waktu itu seluruh dosa umat manusia, termasuk dosa saya dan saudara, semuanya ditanggung oleh dia. Mungkin kita tanya lagi, yuk, saya kan belum lahir waktu itu, kok sudah ditanggung oleh dia? Yesus, ya, sudah, karya Tuhan itu luar biasa. Ya, pengampunan Tuhan itu luar biasa. Itu bisa berlaku mundur ataupun ke depan, ini yang pernah saya sampaikan. Makanya orang-orang sebelum Yesus pun bisa diselamatkan. Ya, kalau dia sungguh-sungguh mengenal, percaya kepada Tuhan yang benar, ya, percaya tentang Mesias yang akan ada, dan termasuk ke depan saya dan saudara yang hadir atau yang diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk menikmati kehidupan di zaman akhir ini, saudara kakak sedang Tuhan ya, kita boleh menikmati anugerah keselamatan yang datang dari itu. Kembali saya tegaskan di sini Bapak Saudara, di mana bahwa pada waktu itu Yesus harus rela menanggung penderitaan di kayu salib seorang. Dia harus menanggung itu semua. Ini tidak mudah. Ya. Biasanya seorang itu ya, apalagi kalau ada masalah ya, itu butuh teman, butuh teman ngobrol, teman curhat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita sedang ada masalah, lalu kemudian ada orang yang datang kepada kita, menyampaikan kita, minimal mungkin ya, kalau tidak bisa datang, bisa kontak melalui handphone atau mungkin melalui WA dan sebagainya. Itu kita sudah sedikit lega rasanya. Ada orang yang memperdulikan, ada orang yang memperhatikan. Tetapi coba kita renungkan, di saat kita menghadapi beban yang sangat berat, sementara tidak ada seorang pun yang peduli, tentu kita akan merasa sangat-sangat sedih. Tetapi itulah yang dialami Yesus pada waktu itu. Ketika dia berada di kayu salib, Bapak Saudara, dia harus menanggung Bapa memalingkan wajahnya terhadap Yesus. Karena Yesus pada waktu sedang menanggung dosa seluruh manusia, termasuk dosa saya dan saudara. Ini pertama saudara, yang harus kita renungkan adalah pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia harus menanggung penderitaan kayu salib seorang diri. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini yang juga ya sangat penting sekali. Ya, yang kedua ini, ya ini mungkin jarang ya kita dengar Bapak Saudara. Di ayat yang ke-8, ayat 7 dulu, ayat 7 dan 8. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengawal aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara, yang kedua ini, Yesus rela menjadi yang terhina. Ya, di dalam terjemahan lain, saudara ya, ini banyak menuliskan ini bukan ditulis ulang, tetapi ini adalah ditulis dengan cacing, ya, cacing, ya. Di dalam salah satunya, saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya saudara bisa nyimak di Alkitab saudara, mungkin di HP sudah ada, termasuk dalam bahasa Jawa pun juga ditulis cacing, saudara ya. Nah, saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat ke-7, tetapi aku ini cacing, bukan manusia, dicemoohkan dan dihina orang banyak. Ayat 8, semua orang yang melihat aku mengejek aku, mencibirkan bibir,
dan menggelengkan kepala. Nah, sekarang saudara Tuhan, kita akan belajar mengenai cacing ini. Kita mungkin jarang belajar mengenai cacing ini, saudara. Cacing, ya. Kata Ibrani umum untuk cacing itu, saudara, ya, itu adalah rima. Kita belajar di sini, ya. Kata Ibrani umum untuk cacing itu adalah rima. Tetapi di dalam ayat ke-7 ini tidak ditulis rima, tetapi ditulis tola, ya. Ya, tulisannya TOW gitu ya, W itu ya, LA, ya, membacanya TOLA W, tola, saudara, ya. Tola. Nah, tola ini Bapak saudara, ini sejenis cacing merah, ya, sejenis cacing merah. Nah, ini saudara tahu atau pernah belajar, seekor cacing merah itu bertelur sekali dalam hidupnya. Jadi nggak berkali-kali bertelur, tetapi cuma sekali bertelur dalam hidupnya. Beda dengan ayam. Kalau ayam telurnya berulang kali, saudara, ya. Belum itu berulang kali, ya. Kami itu berapa ekor itu telurnya berulang kali, ya. Apalagi kalau ayam petelur itu bisa ratusan bahkan ribuan kali mungkin, ya. Karena saya tanya, ya, teman saya itu punya ya, usaha ayam petelur juga, katanya bisa sampai 2,5 tahun, ya. Itu bertelur terus. Bayangkan kalau setiap hari bertelur 2 tahun berapa itu telur? Itu sendiri sudah kadang-kadang banyak sekali, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang cacing merah ini bertelur sekali dalam hidupnya. Nah, pada saat dia itu naik ke pohon, saudara, dia itu menempelkan tubuhnya ke kayu, lalu kemudian dia membentuk cangkang keras, ya, cangkang keras yang warnanya merah tua, lalu kemudian dia menyatukan dengan permukaan kayu, ya. Nah, yang itu sudah dibuat. Ini sudah komitmen Bapak Saudara, komitmen yang dia sebagai seorang seekor cacing, ya, ini sudah dibuat dan itu permanen. Inilah posisi di mana bahwa, ya, dia akan menghabiskan sisa hidup. Kenapa saudara Tuhan? Sisa hidupnya harus menghabiskan sisa hidupnya. Karena di sanalah Bapak Saudara, ya, di bawah tubuhnya itu, di bawah cangkang yang merah tua tadi, saudara, ya, pelindung yang khas itu, anak-anaknya itu akan lahir, akan dilahirkan, ya. Jadi di bawah cangkang merah tua itu, saudara, ya, anak-anaknya itu dilahirkan, ya. Lalu kemudian, saudara, ya, yang paling aneh terjadi, anak-anak tola ini, saudara, ya, atau cacing merah ini, saudara, ya, ini memulai memakan hidup sang ibu, memakan tubuh ibu selama 3 hari berikutnya. Nah, saudara Tuhan, ini adalah gambaran pribadi Yesus. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-7 tadi, Bapak Saudara, dijelaskan tadi adalah, tetapi aku ini cacing atau tolak, ya, seekor cacing merah dan bukan manusia. Dan setelah 3 hari cacing itu menyerahkan nyawanya, ya. Ini mengarah pada pribadi Yesus, dan saat dia melakukannya, salah satu peristiwa paling mendalam di seluruh alam terjadi dari tubuh sang ibu. Ya, suatu zat merah darah mulai mengalir yang menodai kayu tempat dia menempel. Bayangkan, darah terus meluncur dari tubuh Yesus membasahi seluruh kayu, jadi kayu salib. Tubuhnya yang menempel di salib semuanya basah dengan yang namanya darah itu, Bapak saya. Nah, saudara Tuhan, di situ saudara Tuhan, cacing merah ini memiliki satu tujuan untuk memajang pohon tersebut, saudara, ya, yaitu apa? Tujuannya cuma satu, yaitu pengorbanan. Karena satu-satunya cara agar anak-anaknya bisa hidup, dia harus ya, dia harus mati, Bapak. Ini yang dialami oleh, kalau ini berkaitan dengan cacing tadi itu seperti itu. Tetapi inilah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, dan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, bahwa dia juga sudah mati di kayu
salib. Amin saudaraku. Satu-satunya cara supaya saya dan saudara bisa menikmati kehidupan adalah dia harus mati. Yesus dengan sukarela memanjat pohon tersebut, saudara, membuat salib. Dia tahu bahwa dia tidak akan turun dalam kondisi yang dalam kondisi yang tetapi Yesus Kristus ini adalah memiliki satu tujuan. Kenapa datang dunia ini? Bapak Ibu saudara Tuhan, yaitu apa? Pengorbanan. Satu-satunya cara supaya saya dan saudara menikmati kehidupan adalah dengan yang namanya kematian. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Daud ini benar-benar terjadi. Mengarah kepada pribadi Yesus, bahwa Yesus memiliki pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, digambarkan bukan seperti manusia. Karena manusia mungkin masih ada harganya, saudara Tuhan ya. Ya, tetapi ini adalah seekor cacing. Ya, salah satu jenis binatang yang sangat lemah. Ya, yang sangat, tetapi kita bisa melihat tadi gambaran dari seekor cacing merah tadi, Bapak saya, di mana supaya anak-anaknya bisa lahir, dia harus mengorbankan hidup, dia harus rela mengalami kematian supaya anak-anaknya bisa lahir. Dan inilah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita harus mengalami kebinasaan karena dampak dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa memperoleh yang namanya hidup. Makanya dia harus mengeluarkan darah yang begitu banyak untuk bisa menebus kita semuanya dari, yaitu namanya penghukuman. Yang sampai kita yang harus dihukum karena kasihnya begitu luar biasa. Makanya dia harus rela mengorbankan diri. Ini luar biasa yang Tuhan sudah kasih. Makanya dia rela yaitu menjadi yang terhina. Dia rela mati seperti cacing agar kita semuanya bisa menikmati yang namanya kehidupan. Pujian awal tadi, Bapak sekali, terakhirnya adalah mengenai pengorbanan yang sempurna. Itu memang betul. Pujian itu memang betul. Itu mengarah kepada pribadi Yesus, bahwa pengorbanan Tuhan itu memang sangat luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu yang perlu kita renungkan, apa yang direspon kita terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dia posisinya, kondisinya pada waktu itu dia betul-betul sebagai manusia. Gak mudah. Bisa letih, bisa letih, lesu, capek, sakit, dan sebagainya. Itu dialami semuanya sudah dalam Tuhan. Tetapi dia lakukan itu semua untuk saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak sekalian, apa yang direspon kita? Tanggapan kita, ya, sikap kita terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Apakah kita terus biasa-biasa saja, ataukah kita mungkin ada sesuatu greget di dalam diri kita? Kalau hari minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kita harus bangun dan kuasa kebangkitan itu harus nyata di dalam diri kita. Bukan yang sekedar kita nyanyikan, tetapi dalam kuasa kebangkitan itu benar-benar membangkitkan hidup kita, membangunkan hidup kita, membangkitkan hidup kita. Amin saudara. Mencerahkan mata hati kita, membuka mata hati kita, dan memberikan kekuatan kepada kita, bagus saudara, untuk kita bisa melangkah lebih lagi. Jadi jangan sampai dari minggu sudah saya dengar lewat seperti ini, tapi tidak action sama sekali. Ya, saya tidak menghakimi saudara, tetapi mari renungkan bagus saudara, apa yang sudah kerjakan, apa yang Bapak Ibu saudara alami, apa yang sudah mengubah Bapak Ibu saudara, ataukah mungkin
masih seperti biasa, masih seperti dulu. Aku masih seperti yang atur seperti itu sudah. Jangan capek bekerja. Amin saudara. Yang lemah tetap lemah, yang kecewa tetap kecewa, yang malas tetap malas, yang sakit tetap sakit, pokoknya yang menderita tetap menderita. Ya, kita harus bangun, bangkit. Amin saudara. Ingat kisah seorang yang sudah saya sampaikan ini. Ya, dia menyadari keadaannya. Ini awal yang sangat bagus. Artinya ngelilir, bangun, sadar bahwa kondisinya sedang terpuruk, kondisinya sedang jauh dari Tuhan, dan tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia bangkit, beranjak, lalu kemudian dia menemui Bapaknya, ada sesuatu yang baru di dalam dia. Amin saudara. Ada sesuatu yang baru. Ini yang bisa kita alami Bapak Saudara, yang saya dan Bapak Saudara alami semuanya. Kalau kita benar-benar mau beranjak, kita mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Saudara lakukan. Kalau Tuhan sudah berkorban begitu luar biasa, begitu besar, yang tidak bisa kita hitung dengan apapun Bapak Saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dengar-dengar dengan Tuhan. Amin. Amin. Ada sebuah kisah. Ada seorang pelari tercepat, ya, ini dari Inggris, namanya Eric Liddell. Eric Liddell ini menolak bertanding di Olimpiade. Ini ajang olahraga yang cukup besar, ajang olahraga kelas dunia, sudah katakan dalam Tuhan ya. Dimana kenapa kok dia menolak bertanding di Olimpiade? Padahal waktu itu adalah sesuai dengan bidangnya, istilahnya profesinya, bakatnya dia. Itu dia sebagai pelari 100 meter. Ya. Nah, tetapi dia nggak mau ikut itu, karena pada waktu diadakan ya pertandingan ya di Olimpiade itu, harinya bertepatan di hari ibadah ini. Dia tidak mau. Dia lebih mau mengutamakan ini. Nah, kemudian di waktu berikutnya ada lagi pertandingan. Tentunya ini tidak di hari Minggu. Lalu kemudian dia mengikuti, dan yang diikuti adalah sebenarnya bukan bidangnya dia, profesinya dia, kecakapannya dia, ya, karena harus mengikuti lari 400 meter, sementara dia pintarannya itu adalah lari 100 meter. Tetapi dia ikuti perlombaan atau pertandingan di Olimpiade di kelas 400 meter. Singkat cerita, dia bisa berhasil menjadi sang juara. Kisah ini Bapak Saudara, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Amin saudara, mengutamakan Tuhan, menempatkan posisi Tuhan di atas segala-galanya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita jalan sendiri, kita menurut keinginan kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri, menurut kecakapan kita sendiri, menurut pengalaman kita sendiri, dan seringkali juga kita mengalami kegagalan dalam hidup. Dan kadang-kadang kita bisa menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita belajar mengasihi Dia, tatap dengan Dia, menghormati Dia, kita yakin percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Amin saudara. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kisah Eric Liddell ini saudara, ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya untuk kita bisa belajar
mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Belajar mengasihi karena dia sudah merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sudah merasakan bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Kalau kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sudah berkorban bagi saya dan saudara. Amin saudara. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan besar pengorbanannya, tentunya kita akan juga belajar untuk mengasihi. Belajar sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala di dalam Tuhan. Ada satu cerita lagi saudara. Ini jangan ditiru kali ya. Ada seorang ibu, dia mendapatkan sebuah penglihatan bahwa dia akan kedatangan seorang tamu. Tamunya ini adalah Tuhan Yesus. Nah, karena tamu Tuhan Yesus, dia tentu sibuk mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari dirinya sendiri yang harus membersihkan diri dan rapi, memakai wangi-wangian dan sebagainya, memakai baju yang sangat bagus. Ya. Biasanya mungkin cuma pakai daster. Ya, tetapi karena akan menyambut Yesus, dia harus memakai pakaian yang lebih bagus, mungkin bahkan pakaian yang paling bagus. Kemudian dia mulai memasak, menyiapkan segala sesuatunya, ya, membuat masakan yang terenak. Karena Yesus akan datang, rumahnya dibersihkan, semuanya dirapikan, dan sebagainya. Ketika semuanya sudah selesai siap, dia menunggu kedatangan Tuhan Yesus, karena Tuhan semua datang. Tidak lama kemudian Bapak Saudara kata Tuhan, ada seorang Bapak RT datang, dia minta sumbangan, ya, keluar ya, warganya situ saja. Tapi apa respon dari ibu? Dia menolak. Ya, maaf RT, saya sedang akan ada tamu, saya nggak bisa membantu. Kemudian Pak RT pulang. Nah, kemudian tidak lama, setelah beberapa waktu, ya, ada seorang, ya, saudaranya, ya, dia minta tolong sedang ada masalah, perlu uang, ya, dan ada masalah. Tapi maaf, ibu ini sekali lagi, ya, dia maaf, saya tidak bisa bantu karena sedang saya ada urusan. Ya, sehingga orang itu pulang dengan kemudian ada lagi orang lain yang badannya lusuh. Ya, dia sudah berhari-hari nggak makan. Dia minta makan di situ. Tetapi yang wajar, maaf, saya tidak ada makanan. Padahal di dalamnya banyak makanan. Karena akan menyambut Tuhan Yesus. Orang itu kemudian sudah ganti lagi. Semalam dia bermimpi, dia ketemu dengan Petrus. Dia komplain sama Petrus. Pak Petrus, katanya Yesus mau datang. Kenapa kok gak datang? Kemudian Petrus disuruh menjelaskan. Sebenarnya Yesus sudah datang dan tempatnya, tetapi kamu tahu, tuh kapan Petrus? Tuhan Yesus datang ke rumah. Tadi pertama ada RT, kemudian kamu tahu, lalu kemudian kita ada saudara yang butuhkan kamu tahu, kemudian ada lagi orang miskin yang butuh makanan, kamu tahu. Itu adalah Yesus. Mulai dari situ dia mulai merasa besar. Ini jangan dipikir. Jangan seperti itu. Kita harus pegang Bapak Saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, Bapak Saudara, kita merasa sudah ditolong oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Yesus, artinya Bapak Saudara, kita mengasihi tidak bisa terhadap orang.
Ya. Kadang-kadang kita, oh yang penting mengasihi Yesus. Kita nggak bisa katakan mengasihi Yesus sementara kita tidak bisa mengasihi orang lain. Amin. Ini harus kita belajar. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus kita harus bisa mengasihi orang. Yesus katakan sendiri bahwa ketika kamu melakukan salah seorang yang paling hina, ini artinya bahwa kamu sedang melakukannya untuk apa? Mari kita belajar. Yesus gak perlu dikasih ini itu dan itu, aku punya segalanya. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah yang ada di dalam diri, yang perlu mendapatkan pertolongan, yang perlu mendapatkan bantuan, yang perlu mendapatkan kepedulian dari setiap kehidupan kita. Saudara berhadiah. Sebab ketika kita melakukan itu sebenarnya artinya bahwa kita sedang melakukannya untuk Yesus. Kita sedang mengasihi Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita lakukan ini Bapak saudara. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Bagaimana bahwa Yesus itu sudah berkorban sangat banyak. Pengorbanan Tuhan tidak bisa kita ukur. Dia rela, ya, menanggung penderitaan itu seorang diri di atas kayu. Dia rela menjadi yang terhina seperti cacing. Dia harus menyerahkan nyawanya demi anak. Yesus rela menyerahkan dirinya, rela darahnya tercurah supaya kita benar-benar bisa menikmati hidup. Amin saudara, bisa menikmati. Ini perlu kita lakukan. Kalau kita menyadarakan hal ini, maka tidak ada alasan lagi kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita asal-asalan ketika kita datang kepada Tuhan, hanya sekedar kalau ada waktu, kalau lagi perlu, kalau ada lagi butuh, kalau sedang ada masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Mari kita berkonsep pola pikir kita. Kita belajar datang kepada Tuhan bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena kita benar-benar mengasihi Dia. Amin saudara. Karena kita benar-benar mengasihi Dia. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, apapun dari masalah kita, pergumulan kita, pasti Tuhan berjaya. Ini yang terus Tuhan berjaya sampai ini. Jadi mari kita berbicara dengan Tuhan melalui renungan pembahasan ini, kita ingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita bisa menghormati Dia, menghormati pengorbanan Dia, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, karena Dia sudah berkorban bagi kita semua. Dia rela mati supaya kita bisa menikmati hidup. Amin saudara. Amin. Jadi mari kita terus belajar mengasihi Dia, taat dengan Dia, sungguh-sungguh dengan Dia, hidup yang menyenangkan sehingga kita mengenal Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan Tuhan saat ini, biarlah memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.